back to my channel karena semuanya ada di sini. So di video kali ini gue mau sharing tentang pengalaman gue mengalami baby blues dan stres pasca melahirkan atau namanya postpartum depression. So buat kalian yang mengalami stres, kalian gak sendirian karena banyak di luar sana yang juga mengalami postpartum depression atau baby blues, dan aku juga salah satunya. So yes, stay tune. Jangan lupa subscribe channel aku dan pastiin kalian follow Instagram aku di @michelle_sarah_lynch. Yuk kita mulai. Sebelumnya aku mau bilang kalau baby blues dan postpartum depression itu bukan hal yang gila, itu hal yang lumrah, hal yang normal, dan kalian gak sendirian karena aku juga mengalami itu, dan pasti di luar sana banyak juga yang mengalaminya. So kalian gak perlu malu karena kalian bukan orang gila, kalian good mama. Oke, ini sumbernya dari alodokter.com. Gue nggak disponsorin sama sekali, gue cuman mau bacain doang supaya info yang gue kasih ini bukan info yang simpang siur menurut gue. So baby blues syndrome dan depresi pasca melahirkan merupakan gangguan psikologis yang bisa dialami ibu setelah melahirkan, dan keduanya saling terkait, cuman itu berbeda ya. Pada kelahiran anak pertama, hampir sekitar 80% ibu yang baru melahirkan mengalami baby blues syndrome. Sementara hanya sekitar 10% ibu baru yang mengalami depresi pasca melahirkan atau postpartum depression. Gejala baby blues sendiri ini biasanya tuh gara-gara ibu baru tuh kaget, karena biasanya kita nggak pernah 24 jam sama anak, ini kita harus ngurusin anak, habis itu kita kurang tidur, begadang gara-gara anak kita tuh rewel, nangis gitu kan. Kayak 24 jam nonstop tuh lo harus ngurusin anak, dan itu tuh bisa bikin tekanan buat kalian dan kalian merasa sedih. Gue sendiri pun mengalami baby blues dan juga postpartum depression. Nah, waktu pas baby blues ini sih, gue sih nggak mengalami yang terlalu berat kayak postpartum depression gue. Jadi kalau baby blues, gue waktu itu cuma nangis doang karena gue menyusui. Dan jadi tuh gini, sebenarnya suami gue itu kalau misalkan gue bangunin untuk minta tolong gitu ya, untuk susuin si Kyle apa gimana, dia nggak marah. Cuman gue ngerasa kayak kasihan suami gue udah kerja capek, biarin gue aja yang ngurusin anak. Nah, gue tuh mikirnya tuh gitu. Padahal sebenarnya kalau suami gue bangunin minta tolong dong panasin susu yang ada di kulkas, lu kasih susuin, sebenarnya dia nggak marah. Cuman gue lebih sering kayak biarin dia tidur, kasihan gitu, karena dia udah kerja capek gitu. Nah, tapi ternyata itu adalah hal yang salah dilakukan, nggak boleh. Kalau kalian butuh pertolongan, ya udah, mintalah tolong gitu. Nah, itu sebenarnya hal simple, tapi itu sebenarnya efeknya sangat besar sih. Jadi gue susuin si Kyle, tapi kadang-kadang gue juga jadi bete. Aduh, enak banget sih lo tidur, gue harus begadang nyusuin anak. Udah gitu habis nyusuin gue harus pompa supaya ASI gue banyak, supaya gue punya persediaan ASIP di kulkas, jadi kalau gue pergi atau ngapa-ngapain gampang gitu. Kadang gue tuh suka nangis gitu kalau lagi netein si Kyle, nangis. Aduh, kira-kira gue bisa nggak ya ngurusin si Kyle? Gimana nanti kalau Kyle malu punya ibu kayak gue? Nanti gimana kalau gue nggak bisa ngurusin Kyle? Pokoknya semuanya gue pikirin. Nanti kalau Kyle malu punya ibu kayak gue gimana? Apakah Kyle nanti bangga punya ibu kayak gue? Apakah gue bisa ngurusin Kyle? Semua itu gue pikirin dan nangis. Abis itu kalau nengok ke kanan, ngelihat suami gue, rasa pengen gue lempar pakai batu, tau nggak? Gara-gara lo tidur mulu kerjaannya, padahal sebenarnya itu yang gue pengen gitu. Udah biarin aja dia tidur, kasihan gitu, capek. Tapi di satu sisi gue kayak, enak banget sih lo tidur, gue harus ngurusin anak gitu. Tapi sebenarnya yang tadi gue bilang itu nggak boleh. Kalau lo butuh pertolongan, lo harus minta tolong sama nyokap lo, sama suami lo, sama kakak lo, adik lo, sama siapapun orang di sekitar kamu. Nah, biasanya baby blues ini terjadi sekitar 2-3 hari dan sampai 2 minggu. Kalau misalkan lebih dari 2 minggu kamu masih mengalami baby blues, mungkin itu bukan baby blues, tapi kamu mengalami postpartum depression atau stres pasca melahirkan. Nah, kalau kamu mengalami hal ini, nggak apa-apa banget kalau kamu untuk bicara dan kontrol ke psikolog atau psikiater. Depresi pasca melahirkan menyebabkan kekhawatiran yang cukup berat sehingga bisa membuat ibu merasa putus asa, tidak berharga, bahkan tidak merasakan adanya ikatan bonding dengan bayi.
Dan juga postpartum depression, kalian bisa pengen melukai diri sendiri, dan kalian juga bisa pengen melukai anak kalian sendiri. Dan parahnya lagi, kalian bisa bunuh diri. Banyak banget di luaran sana, kalian Google aja. Kemarin gue lihat kalau nggak salah berita di female.com kalau nggak salah, atau Wallipop, ibu bunuh diri karena stres pasca melahirkan. Yes, postpartum depression itu hal yang membahayakan sebenarnya. Jadi kalau misalkan, tapi itu adalah hal yang normal dialami ibu baru. Jadi kamu nggak gila. Kalau misalkan kamu stres, please minta tolong sama ibu kalian untuk ngurusin anak kalian, atau teman kalian, atau siapapun orang di sekitar kalian, karena kalian butuh take a break, istirahat dari rutinitas kalian menjaga anak kalian. Gue sendiri setiap minggu, setiap weekend, Kyle diinepin di rumah neneknya Kyle, karena kebetulan memang weekend itu adalah waktu grandmanya Kyle main sama Kyle. Jadi setiap weekend, entah itu Jumat sampai Minggu, Sabtu ke Minggu, pokoknya tiap weekend pasti ada dimana Kyle nginep di rumah grandmanya Kyle. Dan itu amat sangat-sangat ngebantu gue untuk mengobati postpartum depression gue, karena gue punya waktu sendiri ngelakuin hal yang gue suka, atau cuma nonton TV, atau cuma scroll handphone doang, tanpa harus gue worry tentang Kyle, tanpa gue harus ngurusin Kyle. Dan juga gue nggak denger suara anak nangis. Yes, itu bikin stres sih kan. Dan semenjak gue punya Kyle, di kuping gue tuh selalu denger kalau Kyle tuh nangis, padahal Kyle tuh enggak. Padahal kalau gue lagi mandi nih, nggak ada, Kyle udah tidur, pokoknya di kuping gue berasa kayaknya tuh Kyle nangis mulu, padahal tuh Kyle lagi tidur. Itu gue saking stresnya tuh kayak gitu. Terus gue cukup berat sih, udah mulai berkaca-kaca. Karena kalau gue inget-inget soal masalah stres pasca melahirkan, gue merasa kayak, aduh kok gue tega banget ya. Kayak postpartum depression gue cukup hebat sih. Jadi waktu itu kan corona lagi baru-barunya, dan sedangkan suami gue itu kerja di perusahaan makanan, dimana perusahaan makanan tuh kalau lagi begini tuh lagi sibuk-sibuknya nonstop, lo bisa Senin sampai Minggu tuh kerja. Jadi gue tuh kurang dapat bantuan dari suami gue karena tiap hari kerja, even weekend. Abis itu waktu pas gue ngelahirin Kyle juga itu kan corona lagi baru-barunya, jadi gue bener-bener nggak nerima bantuan dari siapa-siapa karena kita bener-bener jaga jarak. Kyle itu tuh baru mulai sering nginep di rumah grandmanya itu sekitar waktu dia umur mulai dari 4 bulan lah, 4 bulanan dia udah mulai sering nginep di rumah grandmanya setiap weekend. Jadi gue bener-bener sendiri ngurusin Kyle 24 jam gitu. Kalau lah suami gue pulang capek, dia jagain Kyle sebentar, tapi kalau udah waktunya tidur, gue kayak udahlah ngebiarin dia tidur, karena kan besoknya pagi dia harus kerja. Jadi gue kayak kasihan gitu loh. Ya udah, abis itu kata orang, kamu kalau anaknya tidur, kamu harus tidur juga biar kamu istirahat. Nggak bisa. Kalau misalkan Kyle tidur, gue tuh pengen main HP, pengen makan. Abis itu apalagi gue di sini sendiri, nggak punya pembantu, gue harus cuci piring, harus cuci baju. Abis itu harus beresin rumah, gue pengen main HP, pengen nonton. Abis itu belum ngapa-ngapain, anak gue udah bangun, nangis lagi, susuin lagi, ngajak main. Abis itu tidurin lagi, beresin lagi, yang apa, aduh, pusing banget. Kadang gue suka gemes, gue cubit gitu sampai dia nangis kenceng. Ya itu, harusnya gue minta pertolongan, tapi gue cuman taruh Kyle di tempat tidurnya dia, karena dia tidur di tempat tidur dia kayak crib gitu. Itu gue cuman taruh di situ, gue biarin dia nangis, terus gue tutup pintu, terus gue nangis yang sampai gue udah tenang, baru gue ambil lagi si Kyle gitu. Ya gitu. Jadi kalian gak sendirian kalau kalian mengalami ini. Gue juga ngalamin, dan gue yakin di luaran sana juga banyak ibu-ibu yang mengalami postpartum depression. Harusnya gue minta tolong ke psikolog atau ke psikiater. Tapi saat itu suami gue kerja setiap hari, dan menurut gue ribet aja kalau gue harus ngurusin anak. Abis itu suami gue abis pulang kerja harus nganterin ke rumah sakit, maksudnya ke
kalau gue mau konsultasi ke rumah sakit itu benar-benar melelahkan banget. Tapi harusnya gue minta tolong. Tapi itu semakin membaik karena suami gue support gue, kayak please kalau lo butuh bantuan, please lo bangunin gue, please lo minta tolong sama gue, kasih tahu gue harus buat apa supaya meringankan beban lo. Jadi intinya adalah suami gue juga memberikan support yang berarti supaya gue bisa melewati masa-masa sulit itu. Habis itu keluarga gue di Indonesia juga nggak bisa ke Amerika kan gara-gara corona. Jadi bener-bener gue pure sendiri. Tapi semakin kesini gue semakin membaik karena gue punya waktu break dari Kyle, karena Kyle tadi gue bilang dia tiap weekend nginep di rumah grandmanya, dan itu sangat membantu gue banget untuk melakukan hal yang gue suka, at least me time lah. Mau lama-lama di kamar mandi juga lo bisa. Abis itu pertama intinya adalah untuk melewati baby blues itu lo harus cukup istirahat. Karena kalau misalkan kalian kurang tidur, itu kalian udah kurang tidur, capek, nah itu tuh malah makin tips dari gue buat kalian. Yang pertama adalah cukup tidur. Please cukup tidur. Kalau misalkan kalian anaknya tidur, kalian gak bisa tidur, kalian berusaha untuk tidur atau minta tolong sama mbak kalian atau sama keluarga atau sama temen untuk jagain anak kalian waktu kalian tidur. Tapi yang paling oke adalah kalian harus sleep training anak kalian, ajarin anak kalian supaya sleep training dari sejak dini gitu. Gue udah bicarain soal permasalahan tidur dan gimana caranya sleep training di Instagram gue, di highlight namanya Bobo. So kalian harus cek Instagram gue @michelle_sarah_gilens. Di situ kalian cari aja highlight namanya Bobo. Nah, kalian harus itu karena semenjak Kyle di sleep training dia udah bisa tidur sendiri. Itu gue hidupnya semakin teratur gitu. Gue tahu kapan Kyle tidur, abis itu gue bisa ngapain, bisa melakukan kegiatan atau bisa tidur. Pokoknya tidur teratur. Pokoknya anak kalian tuh harus tidur teratur. Karena biasanya tuh kalau anak-anak di Indonesia ditidurinnya itu kalau dia udah rewel, oh ini udah ngantuk nih, udah capek, yuk tidur. Abis itu anaknya dibiarin tidur semaunya dia selama yang dia mau. Kalau dia bangun, oh ya udah, salah, itu salah banget. Pokoknya kalian cek highlight gue namanya Bobo. Di situ gue jelasin, karena kalau gue jelasin di sini kepanjangan durasinya. Yang kedua adalah keluar rumah. Ini basic banget sih, tapi ini cukup membantu. Jadi gue suka jalan-jalan di sekitar rumah gue, keluar rumah sama Kyle. Gue pakai headset dengerin lagu, terus gue dorong Kyle, gue menghirup udara segar, kena matahari, lihat yang ijo-ijo atau segala macam. Pokoknya keluar rumah aja, itu tuh bikin hati tenang tanpa kalian sadarin. Tips yang berikutnya adalah minum vitamin. Banyak ibu-ibu yang setelah melahirkan gagal fokus, salah fokus. Mereka fokus hanya untuk memberikan full ASI ke anaknya. Nggak ada yang salah, bagus. Tapi mereka lupa kalau mereka juga perlu recovery dari setelah melahirkan. Banyak ibu-ibu yang fokus, aduh gue pengen kasih full ASI ke anak gue. Jadi mereka tuh fokus hanya untuk gimana caranya bikin ASI gue tuh banjir. Tenang, gue udah ada videonya tentang bikin cara ASINya banjir. Aku akan kasih linknya di bawah, so kalian harus kepoin. Tapi gue gak ngomongin itu. Banyak ibu-ibu yang mikir kayak, aduh gimana ya supaya ASI gue banyak, aduh ASI gue dikit, pokoknya ASI terus yang dipikirin. Gak ada salahnya kamu untuk minum ASI booster supaya bikin ASI kamu banjir, gak apa-apa. Tapi kamu juga perlu untuk recovery dari setelah melahirkan. Tubuh kamu tuh perlu recovery juga, bukan fokus untuk ASI doang. Jadi kamu jangan pernah berhenti untuk minum prenatal vitamin kamu walaupun kamu setelah melahirkan. Ada baiknya, lebih bagus kalau kamu ganti prenatal vitamin kamu ke postnatal vitamin karena kandungannya beda. Postnatal vitamin ini itu khusus untuk orang yang setelah melahirkan. Aku udah ada di highlight Instagram aku, namanya pregnant dan
postpartum. Di situ aku udah bahas semua journey aku, dari aku hamil aku minum vitamin apa aja, kandungannya apa aja, dan juga setelah melahirkan aku minum vitamin apa aja. Waktu pas hamil aku minum yang ini, dan setelah melahirkan aku minum yang ini. Nah, si Baby and Me ini tuh ada dua, Baby and Me aja dan Baby and Me 2. Nah, aku minumnya tuh yang Baby and Me yang 2 karena kandungannya lebih bagus dan lebih banyak. Yang aku rasain kalau aku nggak minum vitamin itu aku tuh badannya tuh lebih gampang capek. Kalau misalkan aku minum vitamin, aku itu berasa kayak energinya tuh full gitu. Dan kamu ibu-ibu harus minum vitamin. Itu penting banget karena ngebantu kita recovery dari hormon, dari badan kita. Karena kalau kita ngelahirin kan tuh semuanya tuh sakit gitu. Jadi please jangan skip vitamin. Ini simple sih, tapi menurut gue ini ngefek banget untuk gue jadi penuh energi gitu. Tips yang terakhir ini adalah tips yang super simple tapi menurut gue ngebantu banget mood gue. Yaitu adalah kalau misalkan di rumah, gue tahu gue tuh kalau di rumah suka banget pakai dasteran, pakai piyama. Lagian juga gue pikir ya di rumah doang, siapa yang mau lihat gitu kan. Tapi kalian harus ganti daster kalian harus ganti piyama kalian, jangan pakai celana pendek, jangan pakai baju yang nyaman, pakai baju tetap nyaman tapi pakai baju yang bagus, berasa kalau kalian tuh kayak mau pergi gitu. Rambutnya juga jangan minyakan, dibikin yang rapi, yang cantik, pakai make up gitu sedikit gitu. Pokoknya bikin kayak kalian tuh kayak mau pergi keluar tapi masih nyaman gitu. Jangan pakai baju yang gak nyaman. Kenapa? Karena yang gue rasain kalau gue pakai baju daster, pakai baju piyama itu nyaman banget sih. Tapi gue berasa kayak apa ya? Beda deh feelnya kalau misalkan gue pakai baju begini walaupun di rumah doang, walaupun gue nggak make upan, tapi pakai bando gitu biar agak cantik. Itu feelnya tuh beda, moodnya tuh kayak lebih gimana gitu. Jadi itu menurut gue ngebantu banget sih supaya mood gue tuh jadi lebih bagus, lebih enak untuk menjalani hari-hari gitu. Walaupun di rumah doang gak ada yang lihat, ya kan? So make sure kalian follow Instagram aku di @michelle_saragilins. Di situ aku sering banget bahas soal tips dan trik dan info-info menarik soal parenting dan semuanya di highlight aku udah aku save. So kalau kalian mau kepoin Instagram aku, ini dia Instagramnya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye, love you. Mwah.